Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mendesain tampilan tab quiz. Kali ini kita akan fokus terlebih dahulu pada desain tampilan utama dari quiz. Ya, jadi untuk tampilannya seperti ini. Baik, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Jadi teman-teman masuk dulu ke scene main menu. Kemudian klik kanan pada Note tab quiz, lalu pilih Save Print as Scene. Nah, kemudian teman-teman bisa simpan scene-nya di folder scene. Lalu di sini teman-teman bisa buat folder baru bernama quiz. Oke, setelah itu klik save. Nah, kemudian klik open in editor. Nah, selanjutnya klik Node root, lalu di bagian layout pilih full right. Nah, sekarang waktu kita lihat Node content ternyata ukurannya terlalu kecil. Nah, supaya jadi besar, di bagian inspektor cari property size flex. Yang horizontal aktifkan fill dan expand. Lalu yang vertikal kita aktifkan fill dan expand. Nah, kemudian property filter dari mouse pilih ignore. Nah, ini supaya node tersebut mengabaikan input event dari mouse. Oke, lalu kita berikan margin atas sebesar 100 pixel. Nah, kemudian di node content tambahkan node baru yaitu VBox container. Nah, kemudian tambahkan node HBox container. Dan di dalam node HBox container tambahkan node panel. Nah, lalu untuk node panel ubah ukuran minimumnya jadi 250 x 120 pixel. Lalu, untuk node HBox container kita buat alignment-nya menjadi center. Nah, ini supaya kontennya itu berada di tengah. Untuk nama dari node panel kita ubah jadi jumlah soal. Nah, sekarang kita ubah tampilan dari node panel. Caranya kita klik node content, lalu di property term, tambahkan term baru. Ya, klik term-nya, kemudian klik edit term, dan klik add class item. Lalu pilih node panel container. Lalu klik add all. Nah, lalu expand panel kontainernya di bagian style, pilih new style box flat dan klik style box flat-nya, kemudian ubah warnanya seperti ini. Nah, di sini ternyata tampilan dari node jumlah soal tidak berubah. Alasannya karena tipenya tidak sesuai dengan tipe node yang sudah kita masukkan di term. Nah, caranya kita ganti tipe dari node jumlah soal menjadi node panel container. Nah, caranya klik kanan pada node jumlah soal, lalu pilih change type. Kemudian cari node panel container, lalu klik enter. Sekarang baru bisa berubah tampilannya. Lanjut, klik lagi node content, kemudian di property term, kita akan tambahkan corner radiusnya untuk node jumlah soal sebesar 20 pixel. Nah, kemudian tambahkan node margin container di node jumlah soal, lalu masukkan margin sebesar 10 pixel semua. Klik node margin container, lalu tambahkan node VBox container. Klik node VBox container, lalu tambahkan node label. Klik node label, lalu isi teksnya menjadi jumlah soal. Ternyata warna dari teks kita putih. Untuk mengubah jadi hitam, kita ubah tema yang telah kita masukkan di node content. Klik node content. Item, klik edit term, pilih add class item. Di sini kita pilih label, lalu klik add all. Nah, pertama kita ubah warna fontnya menjadi warna hitam. Pilih font yang akan dipakai oleh node label. Di sini kita pilih new dynamic font, tekan dynamic fontnya. Nah, lalu pilih font datanya, cari tempat di mana berada font yang akan kita pakai nanti. Nah, di sini path dari font kita itu berada di asset, quicksand, static. Nah, kemudian di sini kita akan pilih font yang medium. Nah, kemudian duplicate label ya dengan klik Ctrl D,
Lalu untuk label yang kedua, ubah teksnya menjadi 0. Dan nama dari label tersebut juga teman-teman ubah menjadi jumlah soal. Klik not jumlah soal. Di bagian property font, dari not label, ubah fontnya menjadi new dynamic font. Lalu klik new dynamic font, kemudian ubah ukuran fontnya menjadi 24. Download font datanya di Asset Font, lalu Quicksand, pilih Quicksand Bold. Dan untuk font yang ada di dalam Note Content, kita ubah ukurannya jadi 24 supaya menjadi lebih besar. Dan selanjutnya klik Note Margin Container, kemudian tambahkan Note Hbox Container sebagai anak dari Note Margin Container. Lalu Note Vbox Container jadikan menjadi anak dari Note Hbox Container. Kemudian klik Note Hbox Container, lalu tambahkan Note Text to Right. Kemudian ubah ukuran dari Note Text to Right menjadi 54 x 54 pixel. Untuk size flag horizontal, nonaktifkan fill dan aktifkan shrink center. Begitu juga untuk vertikal, nonaktifkan fill dan aktifkan shrink center. Klik Note Vbox Container, di bagian size flag horizontal aktifkan expand. Lalu untuk tekstur right, dan kita perlu isikan teksturnya. Caranya klik Note Texture Right, lalu di bagian inspektor aktifkan properti expand dan load teksturnya. Di Asset, Icon, pilih Sigma.png, lalu Enter. Selanjutnya kita duplikat Note jumlah soal dengan menekan Ctrl D, kemudian ubah namanya menjadi status. Kemudian yang jumlah soal ubah namanya menjadi status label. Lalu ganti ikonnya menjadi check.png. Tekan Note Hbox Container, lalu isi separationnya menjadi 30 pixel supaya ada pemisah sebesar 30 pixel antara Note jumlah soal dan Note status. Lalu tekan Note Vbox Container dan tambahkan Note Button. Ganti nama dari Note Button menjadi kerjakan dan isi teksnya menjadi kerjakan. Ubah min size-nya menjadi 300 x 70 pixel. Dan ubah size flag horizontalnya. Nonaktifkan fill tapi aktifkan shrink center. Begitu juga dengan vertikal, nonaktifkan fill tapi aktifkan shrink center. Lalu klik Note Vbox Container, di bagian inspektor property separation isi menjadi 30 pixel. Nah, sekarang kita ubah tampilan dari tombol kerjakan. Caranya klik Note Content, klik Edit Term, pilih Add Class Item. Pilih Note Button, klik Add All. Pertama, kita ubah fontnya. Pilih New Dynamic Font, dan untuk font datanya kita load. Lalu pilih font Quicksand Bold dan ganti ukurannya menjadi 24 pixel. Kedua, kita ubah tampilan press. Pilih Style Flat. Ganti background colornya menjadi warna ini. Border width button menjadi 10. Kemudian yang tampilan normal, pilih New Style Flat dan ubah background colornya menjadi warna ini.
Border width button isi 10 pixel. Corner radiusnya isi menjadi 10 semua. Ubah warna bordernya menjadi warna seperti itu. Lalu untuk tampilan press, border width button isi jadi 0, dan untuk corner radiusnya isi 10 semua. Untuk tampilan hover, pilih New Style Box Flat, ubah background colornya menjadi seperti itu. Border width button isi jadi 10 pixel. Dan warna dari border jadi warna ungu tua. Dan untuk corner radiusnya buat jadi 10 semua. Sekarang kita akan ubah teks pada status pengerjaan. Klik Not Label dari Not Status, lalu ubah teksnya menjadi status pengerjaan. Dan teks dari status label ubah jadi belum. Sekarang kita nonaktifkan fokus yang ada di not tombol kerjakan. Klik not tombol kerjakan lalu cari properti fokus, ubah modenya menjadi non. Sekarang select not hbox container, klik Ctrl C, dan klik not vbox container lalu klik Ctrl V, dan klik Ctrl V sekali lagi. Not jumlah benar kita ubah jadi score. Teksnya kita ubah jadi score. Nama dari not jumlah soal ubah jadi score label. Not status pengerjaan ubah jadi waktu. Status label ubah namanya menjadi waktu label. Teks dari label waktu ubah jadi 00.00.200. Oke, ini maksudnya 0 detik 0 menit. Kemudian teks status pengerjaan ubah jadi waktu. Sekarang kita akan ubah icon dari score. Klik not tekstur yang ada di not score. Lalu di bagian inspektor ganti teksturnya menjadi koin. Begitu juga dengan icon not waktu ubah menjadi stopwatch. Nah, not jumlah soal itu ubah namanya menjadi jumlah benar. Dan labelnya ubah menjadi benar. Dan not jumlah soal ubah menjadi benar label. Dan teksturnya ubah menjadi gambar centang yang warna hijau. Dan yang terakhir, not status ubah namanya menjadi jumlah salah.
dan teks dari label ubah menjadi salah. Teks dari status label ubah jadi 0, dan nama dari not status label ubah menjadi salah label. Dan ikonnya ganti menjadi gambar silang warna merah. Sekarang mari kita jalankan. Dan sudah siap untuk desain tampilan kuisnya. Cukup sekian, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.